WA ada kan berita hoax itu selalu tidak di-share saling berbicara kebenaran. Nah, inilah yang kita takutkan sebetulnya. Maka menahan jempol, menahan makna, menahan lisan dengan itu tanda itu tidak hanya menahan secara harfiah saja, tapi secara kontekstual kita juga harus bisa menahan itu. Sehari kita ketika tangan kita jangan sampai ini bisa menyebarkan atau ikut andil dalam menyebarkan sebuah dosa. Karena jejak itu juga akan tercatat. Jejak kita akan tercatat. Pada semua kejadian yang kita kerjakan ini terkait dengan ini, Allah menutup ayat ini dengan sebuah kalimat firman yang dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas di dalam Lauhul Mahfuz, kitab catatan Allah yang sangat-sangat sempurna, tanpa ada yang terlewati. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk memperkuat ayat ini maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan apabila seorang manusia meninggal dunia maka putuslah amal kecuali tiga perkara: salat jariah, ilmu yang bermanfaat, dan juga doa anak-anak yang soleh. Nah, tentu hadis ini sangat-sangat selaras dengan makna yang ada di dalam surat Yasin ayat yang ke-12 ini, bahwa jejak amal kebaikan kita itu, jejak amal soleh kita itu nanti akan terus hidup ya, walaupun jasad kita ini sudah hidup. Maka ini perlu kita persiapkan mulai dari sekarang. Sudah berjaya mungkin mewakafkan hartanya atau membangunkan sumur untuk masyarakat, mungkin yang bermanfaat, mungkin bisa mengajarkan membaca menulis ya, kepada keluarga anak cucunya itu, mengajarkan ibadah pada anak cucu itu menyebabkan ilmu yang bermanfaat, bisa menjadi jari panjenengan. Kalau panjenengan itu mau untuk memberikan nasihat ya pada anak-anak atau cucu-cucunya itu, dan nanti sudah wafat ya, kan dikenang ya nasihat itu. Atau juga bisa dengan menulis. Kita bisa melihat bagaimana contoh konkret para ulama-ulama itu ya, yang mendapatkan aliran pahala yang begitu luar biasa dari beliau para ulama-ulama ini di dalam menulis kitab yang sampai detik ini kita masih kadang-kadang mengkaji. Itu bisa menjadi ladang jariah bagi penulis kitab ini. Nah, termasuk mengatakan masjid ini masyarakat seperti itu. Seperti Muhammad yang dapat atau ini semua akan mendapatkan amal jariah. Kemudian anak yang saleh yang merupakan orang-orang tua. Inilah yang kita harapkan dalam kita ini, menebarkan kebaikan, terus melaksanakan kebaikan, mengingatkan kebaikan pada anak keturunan kita. Agar nantinya yang kita harapkan itu adalah doa dari mereka ini. Agar senantiasa amal pahala kita jadi kita terus mengalir. Nah, ada sebuah kisah sahabat yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang dimana beliau ini pernah mengatakan terkait dengan surat ini. Maka beliau menyampaikan bahwa aku takut jika setelah aku wafat itu jejak yang ditinggalkan itu justru menjadi beban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini kita bisa melihat bagaimana Umar bin Khattab ini begitu sangat berhati-hati, bahkan terhadap misalkan dalam kebijakan pemerintahannya dan keputusan pemerintahannya itu. Kalau kebijakan itu memberi
memberatkan rakyatnya. Umar itu menyadari bahwa kebijakan yang dikeluarkan itu nantinya akan menjadi beban untuk dirinya, dan rakyat atau umatnya itu pasti akan mengenal kebijakan. Dan itulah merupakan yang kita bertanggung jawab dari Allah SWT. Maka menjadi pemimpin itu sesungguhnya sangat-sangat berat sekali kalau kebijakan yang dikeluarkan itu tidak adil terhadap rakyat. Nah, maka itu justru akan menjadi jejak yang akan selalu dikenal ya, oleh rakyat yang umatnya itu. Bahkan nanti ketika diminta bertanggung itu semua nanti dihadapkan kepada Allah untuk diminta bertanggung jawab terkait dengan kebijakan pemimpin ini. Bukan selain dari pemimpin itu sangat berat sekali. Bahkan pemimpin yang dalam skop kecil dan rumah tangga itu saja itu sudah berat, nanti sudah dimintai bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terutama bapak-bapak. Maka di ayat surat Al-Tahrim juga dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah keluarga dari siksa api. Ini sebenarnya mengingatkan kita juga di dalam kepemimpinan, masalah kepemimpinan. Agar kita ini betul berhati-hati dalam menjalankan nafkah keluarga, di dalam kebijakan kita dalam keluarga, mengajak keluarga kita dalam ketaatan atau tidak. Maka semuanya nanti diri kita, memimpin diri kita itu sudah nanti akan dimintai bertanggung jawab, karena akan meninggalkan jejak-jejak untuk kehidupan setelahnya ini. Maka orang yang kita tinggalkan ini pasti akan mengenal jejak yang sudah kita tinggalkan. Maka disinilah pentingnya kita ini meninggalkan jejak kebaikan ya, untuk diri kita, agar nantinya ketika kita meninggalkan dunia ini, orang-orang yang masih hidup akan selalu mengenang kebaikan-kebaikan kita. Bapak kayu, Masya Allah, tampil luar biasa, saudaranya, istiqomah, sholat jamaah, bergaul dengan tetangga itu baik, selalu meninggalkan semua. Dan pasti orang itu akan mengenang kebaikan. Tetapi kalau kita ini sebaliknya, kok jahat terhadap seseorang, ya kejahatan itu yang akan selalu diingat. Mau kaya, terus mau kaya sudah karuan musulman ini. Maka inilah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud dari ayat 12 surat Yasin, agar kita ini motivasi kita, mendorong diri kita ini untuk selalu terus istiqomah dalam menjalankan kebaikan. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dalam konteks realisasi dengan kehidupan kita saat ini, tentu ayat ini sangat-sangat relevan sekali, berkesinambungan sekali untuk menjaga kehati-hatian diri kita ini. Yang termasuk sejak digital kita juga. Dan di zaman sekarang ini, manusia itu meninggalkan jejak itu tidak hanya di dunia nyata saja, tetapi di dunia digital, di dunia handphone, internet saat ini sudah berkembang begitu pesat, itu juga akan tertinggal jejaknya. Kalau kita ini senang, misalnya memposting sebuah kebaikan, memposting sebuah nasihat, yang itu berdasarkan dalil yang betul, Pak. Kadang-kadang itu postingan itu kadang yang diposting itu dalil-dalil yang tidak kuat. Misalnya urusan diri ini luar biasa dalil yang digunakan. Kemudian satu haram itu yang susuti. Dan itu dalil-dalil yang bahkan mau itu sebagai dalil yang palsu, tapi itu bersebaran begitu luar biasa di masyarakat. Maka dosa yang ditanggung penulis ini, penulis dalil ini akan juga terus mengalir. Maka kalau kita posting sesuatu, pastikan dulu
keabsahan, keabsolutan dari dalil. Nah, kalau dalil itu kuat, nah, maka kita insya Allah kita juga akan mendapatkan pahala. Jadi posisi kita ini tidak termasuk dalam menyesatkan, misalkan mati. Kemudian yang kedua, di dalam kontekstualisasi kehidupan kita ini, misalkan dalam pekerjaan kita, profesi atau pekerjaan itu, misalkan guru atau dosen atau apalah, BPN, itu juga akan meninggalkan sebuah jejak ilmu yang kita ajarkan pada atau pada orang yang diberikan ilmu itu. Dokter, itu juga bisa meninggalkan jejak kebaikan, bisa menjadi wasilah kesembuhan seseorang itu. Orang tua itu juga bisa meninggalkan jejak kebaikan pada anak cucunya, menjadikan mereka menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, yang memiliki keimanan yang kuat, kemudian menjadi dan semua ini nantinya itu pasti akan kembali kepada diri kita. Kalau kita ini sudah ini jejak kebaikan itu akan mengalir terus menerus itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya ayat ini pada intinya itu adalah mengajarkan kepada kita untuk suatu berpikir jejak apa yang akan kita tinggalkan setelah kita mati, jejak kebaikan atau jejak keburukan. Jejak kebaikan yang akan mengalirkan pahala terus ataukah jejak keburukan yang juga akan mengalirkan dosa terus menerus. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari ayat ini kita juga belajar sebenarnya bahwa yang pertama, kita baca lagi dari awal ayat ini, kita juga belajar terkait bahwa kematian itu bukanlah akhir dari segalanya, melainkan justru awal kehidupan kita ini yang akan jauh lebih panjang. Di proses kehidupan setelah mati itu begitu luar biasa sekali. Kalau kita belajar terkait dengan kitab Madal Adal, setelah kematian itu, Masya Allah, di situ di dalam buku itu dituliskan bagaimana perjalanan mulai dari dicampurnya ruh, kemudian di dalam kubur sampai perjalanannya itu menuju surga atau neraka itu begitu luar biasa sekali. Bahkan saya pernah mengkaji kitab ini, bahkan mengkatamkan ini, Masya Allah, begitu luar biasa, mengingatkan kehidupan setelah mati itu yang begitu sangat mengerikan sekali. Kalau kita ini tidak memiliki bekal yang amat banyak ketika nantinya melakukan perjalanan setelah kematian itu. Nah, kemudian yang kedua, sampai dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa nantinya setiap amal yang kita lakukan itu, baik kita ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk jejak yang kita tinggalkan itu tadi, jejak kebaikan itu tadi. Nah, maka mari sekali lagi kita ini tinggalkan jejak kebaikan untuk orang-orang setelah kita itu, agar kita ini selalu dikenal. Saya itu pernah hanya 1 tahun itu berkenalan dengan seseorang, tapi begitu luar biasa. Allah biarkan beliau barusan meninggal itu hari Rabu kemarin, tetapi kenangan yang begitu luar biasa itu adalah bagaimana kebaikan yang beliau lakukan terhadap saya. Dan kalau bertemu dengan seseorang yang mohon maaf ekonominya itu sangat masalah, saya itu sangat tersentuh. Ketika saya mampir ke rumahnya itu, dan teman saya juga di kampus, melihat kondisinya itu begitu sangat
tapi pelayanannya terhadap tamu itu, kaitannya terhadap tamu itu begitu sangat luar biasa. Itu kebaikan yang akan selalu saya ingat terhadap diri saya dan juga keluarga saya. Rumah itu disuguhi uang, sehingga di sana itu tidak pernah, beliau tidak pernah makan. Dan sebenarnya itu jarang, beliau pernah saya kasih.